Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat sekalian, saya Zainal. Kali ini ingin sharing tentang sesuatu yang insya Allah saya kuasai, yaitu business and management. Awal mula maksud dari video ini adalah sebagai tambahan perkuliahan. Namun tentunya video ini tidak menggantikan perkuliahan. Karena kuliah itu ibarat kata guru atau dosen memberikan benih pada mahasiswa, namun dia juga diminta untuk mencangkul, menanam, memanen, sampai akhirnya memotong lalu dimakan, dikonsumsi. Sedangkan kalau di video ini kami yang menyajikan segala informasi itu, kami yang memotong-motongkan lalu dihidangkan. Seperti itu kira-kira. Dan tujuan yang kedua adalah kami ingin sharing di luar mata kuliah, karena sifat dari perkuliahan tentunya teoritis dan juga kurang aplikatif mungkin. Sedangkan kalau video yang kami sharing itu nanti mungkin lebih relate ya dengan kehidupan sahabat sekalian, dan juga lebih up to date, dan juga ya intinya lebih real lah, sesuai dengan kehidupan nyata. Kira-kira itu ya, dan mari kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengantar ilmu bisnis manajemen. Jadi kami akan diskusi tentang ruang lingkup dan apa saja yang dibahas dalam bisnis manajemen. Oke, yang pertama, pembagian ilmu sangat banyak. Ilmu secara umum dari objek yang sifat objeknya itu ada dua, yaitu ada yang eksakta yang pasti, dan juga ada sosial humaniora atau dia yang masih banyak bergantung pada satu hal. Oke, yang eksakta misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi. Intinya biasanya dia mengamati atau belajar tentang sesuatu yang sifatnya pasti, dan ya sifatnya pasti. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua ada sosial humaniora, atau dia mempelajari tentang manusia dan segala tindak tanduk lakunya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan manusia adalah makhluk Tuhan yang paling komprehensif, maka dia menjadi subjek ilmu, dan banyak ilmu yang lahir karena mempelajari manusia. Kayak diantaranya psikologi, jiwa manusia, politik, cara kemungkinan dan mendapatkan kekuasaan, komunikasi antar mahasiswa, antar manusia. Ada ilmu ekonomi, mempelajari bagaimana cara memenuhi keinginan dan kebutuhan, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar tentang ekonomi. Nanti di channel ini namanya Batawara ya. Nanti Batawara juga salah satunya kita belajar tentang ekonomi itu tadi. Oke, ekonomi secara umum itu dibagi dua. Secara ruang lingkup ya, ruang lingkup dibagi dua. Ada yang makro dan mikro. Kalau yang makro itu pelakunya atau pengaturnya adalah negara. Biasanya ini dipelajari oleh mata kuliah atau jurusan ekonomi pembangunan, atau kalau di kampus kami itu ada EI ya, ekonomi Islam. Itu bahasanya mesti makro. Misalnya kebijakan fiskal, moneter, pertumbuhan, pendapatan negara, pengangguran, zakat, infak, sedekah. Nah, itu adalah konsep dari makro, dan dia akan diskusi tentang hal-hal yang sifatnya secara umum, secara ruang lingkup yang sangat luas. Oke. Dan yang kedua, ekonomi dengan ruang lingkup yang kecil atau disebut ekonomi mikro. Pelakunya adalah perusahaan. Oke. Perusahaan tentunya ada pembagian lagi. Secara umum dibagi tiga. Perusahaan itu secara umum, secara tanggung jawab waktu itu dibagi tiga. Yang pertama karyawan, yaitu masa sekarang itu penanggung jawabnya adalah karyawan, yaitu karena ketika toko atau bisnis itu dibuka, maka yang harus ada pada saat itu adalah karyawan. Dan beberapa hal yang perlu dipelajarin atau yang perlu dilatih, diasah oleh karyawan adalah attitude.
Oke, skill, knowledge, passion, expertise, grit, disiplin. Dan untuk membentuk ini bisa kita lihat beberapa, misalnya kita lihat dari cara berbicaranya. Ketika kita ada konflik, ketika karyawan itu menemukan konflik atau terjadi konflik, atau ketika tes, ada portofolionya, jurusan, hobi, prestasi, sahabat, dan following. Karena itu juga akan ngaruh pada karakter dari karyawan itu sendiri. Jadi kita bisa baca dari beberapa hal tersebut. Oke. Yang kedua adalah penanggung jawab perusahaan secara masa lampau. Jadi masa lampau perusahaan itu ada yang harus mengelolanya atau penanggung jawabnya juga, yaitu manajer. Jadi manajemen ruang lingkupnya adalah masa lampau perusahaan yang itu harus dikelola oleh manajemen. Oke, manajemen setidaknya dalam sebuah perusahaan ada 4. Ada pemasaran, operasional, SDM, sama keuangan. Nah, biasanya kalau di manajemen milih salah satu di antara 4 ini tadi ya. Nah, oke, kita mulai di manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran beberapa yang dibahas yaitu adalah riset pasar, metode, jenis, perilaku konsumen. Karena untuk mengetahui perilaku konsumen. Juga ada elemen nilai. Jadi manusia kan ada 3 unsur. Sebenarnya 4 unsur ya. Ada unsur tanah, air, udara, sama api, yaitu avatar. Tapi itu sebenarnya bagi saya itu sebuah analogi dari sebuah manusia sendiri. Tapi kalau dalam marketing atau pemasaran secara konvensional itu ada 3. Ada elemen hati, elemen otak, sama elemen ruang lingkungan atau panca indera. Sebenarnya ada satu elemen lagi ya, udara yang nggak ada di itu, yaitu adalah ruh. Nah, tapi karena kita nggak bahas di situ. Banyak yang nggak bahas tentang elemen ruh dalam marketing. Nggak ada ya, nggak ada. Jarang lah mungkin lah. Atau nggak ada ya, saya kira masih nggak ada. Oke, jadi elemen hati itu kita pelajari oleh brand. Lalu ada elemen strategi untuk mendapatkan benak konsumen, dan elemen taktik untuk mempengaruhi lingkungan dan indera yang biasanya dipakai oleh marketing mix. Oke, tadi perilaku, riset, dan lain-lain untuk mengetahui perilakunya. Elemen hati itu dengan brand identity, brand personality, brand komunikasi, dan lain-lain. Ada elemen benak itu dengan STP. Ada beberapa analisis nanti. Ada elemen taktik, yaitu dengan strategi produk, distribusi, biaya, dan promosi. Tujuan dari marketing adalah loyalitas konsumen. Oke, lanjut setelah marketing kita akan belajar operasional. Operasional itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan agar produk itu memiliki kualitas yang terstandar. Oke, di antaranya kita belajar lokasi layout, desain proses, manajemen supplier, penanganan material, ada transportasi, distribusi, SOP, ISO, manajemen stok, SIM, yang terakhir SIM, dan itu sebenarnya itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu untuk standar kualitas produk. Jadi jangan sampai tidak konsisten antara misalnya si A memproduksi atau memproses dengan si B memproses. Ketika siang begini rasanya, ketika malam begitu rasanya. Jadi itu berarti bermasalah di SOP-nya atau di operasionalnya. Oke, yang ketiga manajemen adalah SDM. SDM beberapanya diantaranya ada konsep manusia, struktur organisasi, rekrutmen, seleksi, orientasi dan kontrak, motivasi karyawan, remunerasi, KPI, SDM, rencangan karir, komunikasi, keputusan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari SDM adalah kinerja karyawan. Oke, banyak skripsi SDM mesti pengaruh ini terhadap kinerja karyawan, pengaruh X dan Y terhadap kinerja karyawan. Jadi tujuan akhir SDM adalah kinerja karyawan. Yang terakhir dari manajemen adalah manajemen keuangan. Beberapa yang kita pelajari ada struktur modal, manajemen modal, budgeting, manajemen risiko, penilaian, pengawasan keuangan, rasio keuangan, misalnya IRR, BEP, ROA, ROI, ada banyak lagi lah, nanti kita bahas detail. Valuasi perusahaan, bagaimana cara menilai atau mengukur nilai valuasi dari sebuah perusahaan, dan mitigasi risiko dan sistem informasi keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan perusahaan. Gitu. Jadi bukan profit tujuannya, profit tujuan umum perusahaan, tapi ketika dalam manajemen itu memiliki tujuan tersendiri, yaitu loyalitas konsumen, terus ada
standar produk, lalu ada kinerja karyawan, lalu ada memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan manajemen tadi adalah tetap pada profit itu tadi. Oke, yang ketiga, perusahaan itu secara tanggung jawab waktu masa depan yaitu adalah pimpinan. Pimpinan setidaknya ada 3 ya, ada owner, komisaris, dan direksi atau CEO yang membawahi 4 manajemen tadi. Oke, lalu rata-rata, bukan rata-rata, kebanyakan materi bisnis ataupun investasi ataupun apa itu tujukan pada CEO. Karena apa? Karena dia yang menjadi ujung tombak sebuah perusahaan. Pokoknya kinerja sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh direksi atau CEO-nya. Makanya kalau perusahaannya decline atau terjadi penurunan, yang diganti sama siapa? CEO-nya gitu ya. Ya karyawan silih berganti gak masalah gitu, karena dia ada KPI-nya. Tapi untuk CEO itu sangat vital lah gitu. Oke, beberapa yang materi yang di pelajari di CEO adalah visi misi, leadership, strategi, value, budaya kerja, problem solver, dan representasi dari perusahaan itu sendiri. Oke, itu tadi, dan ini ada tahapan wirausaha, ada tahapan bisnis. Jadi pelajaran atau materi ini tentunya ingin mengangkat atau menaikkan wirausaha sahabat sekalian kepada tingkat yang lebih tinggi. Oke, jadi ini kita pertama ada internship magang, karyawan, manajemen lini pertama atau kayak mandor ya kalau istilahnya. Ada manajer, nanti ada direktur CEO, business owner, investor. Oke. Ada kalau tingkat internship magang masih dreaming ya. Wah, kayaknya enak buat perusahaan itu. Kalau karyawan pasti udah punya planning kayaknya untuk berkaryawan. Manajemen lini pertama itu starting. Ketika dia udah jadi manajer berarti dia membawahi sebuah karyawan. Dan situ saya kira udah mampu dia untuk membuat atau memulai sebuah perusahaan. Sebenarnya manajer itu untuk systemizing. Direktur CEO untuk expanding atau multiplying atau bahasanya lagi duplicating, apalah bahasanya, intinya dia harus memperbanyak dan mengekspansi pasar, membuat pasar lebih bisnis lebih banyak lah pangsa pasarnya ataupun luasan pasarnya. Oke. Lalu business owner dan investor itu adalah investing. Dia tujuannya itu. Dari sini saya kurang sepakat jika ada materi atau beberapa motivator atau coach lain itu memversuskan antara karyawan dengan wirausaha. Bagi kami, wirausaha atau karyawan itu bukan versus, saling membutuhkan. Jadi wirausaha itu adalah journey, adalah perjalanan. Jadi nggak usah diversuskan gitu loh. Perlu nggak? Apakah baiknya kita langsung wirausaha? Menurut saya jangan gitu loh. Tetap perlu jadi karyawan juga meskipun Anda adalah anak dari seorang pemilik perusahaan. Kalau bisa belajar jadi karyawan dulu. Bahkan saya dapat cerita banyak dari anak dari misalnya pemilik sebuah perusahaan, dia dijadikan karyawan di perusahaan rekan ayahnya yang lain gitu. Jadi rekan ayahnya punya perusahaan dan dia disuruh jadi belajar di situ. Tetap jadi karyawan dulu. Agar kenapa? Agar biar tahu prosesnya dan lebih menghargai karyawan. Oke, dari masing-masing tahapan kita akan ada materinya. Oke. Dan materinya kira-kira seperti ini. Silahkan dibaca. Intinya ini untuk reason, entrepreneur motivation, life. Dan ini Islamic paradigm, Islamic entrepreneurship, dan lain-lain. Oke. Saya kira itu saja untuk materi kita kali ini. Udah 14 menit dan kita perlu untuk supaya tidak terlalu banyak ya, terlalu panjang videonya. Intinya doakan juga mudah-mudahan semua materi ini bisa saya sharingkan pada sahabat sekalian agar sama-sama kita menjadi lebih baik dan ekonomi kita juga semakin membaik dan pendapatan kita dan lain-lainnya, keuangan kita, tentunya finansial kita tidak punya masalah dan bisa lebih baik dari hari ke hari. Dan tentunya biasanya permasalahan keuangan finansial itu merambat pada lainnya juga. Jadi kami yakin orang yang
bisa mengatur keuangan dengan baik, dia juga akan bisa selanjutnya bisa mengatur banyak hal lain yang lebih baik juga. Kira-kira itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan saya kira cukup sekian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.